Siap. Udah bisa kita mulai belum? Gini Pak, teman-teman kan baru pada selesai sholat. Kita kan di sini Mm-mm. jam 1 baru azan. Di Mm-mm. itu lagi pada makan Mm-mm. di tempat masing-masing. Jadi boleh ditunggu sampai jam 2 nggak Pak? Jam 2. Oke, kita tunggu 15 menit lagi ya. Yuk, makasih ya Pak. Baik. Mbak Mia, Mas Sidik, kita tunggu sampai jam 2 ya. Siap, Pak.
Kawan-kawan BAST sudah siap belum? Bisa kita mulai? Mbak Nova, Mas Alfi, Bu Eva. Mbak Nova, Mas Alfi, sudah bisa dimulai belum?
Sehat Pak Komandan. Aduh, ada komandan ya di sini. Masih mute Pak Ikhwan. Alhamdulillah, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Bisa dimulai ya? Boleh, boleh. Oh ya Pak Ikhwan, itu server yang di kantor lama udah dipindah ke Bakoy belum ya? Belum. Oh, mudah-mudahan tahun ini bisa dipindah ya. Bisa dibelikan yang baru lah. Ya, Atau mau beliin baru itu. sedang diupayakan. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ikhwan beserta kawan-kawan BAST, kemudian yang terhormat tim pengembang, Mbak Mia, Mas Sidik, dan kawan-kawan Pusdatin. Hari ini agenda kita adalah terkait dengan pelatihan ya, pelatihan penggunaan aplikasi. Jadi sebetulnya pelatihan sudah diinisiasi di internal kami dulu, Pak, di Pusdatin. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya secara tidak langsung pelatihannya sudah pernah dilakukan karena data-data di website BAST itu sudah cukup banyak ya yang sudah mulai diinput sampai dengan proses launchingnya di beberapa waktu yang lalu, di tahun yang lalu gitu. Untuk launching aplikasi website BAST. Nah, hari ini permintaan Mas Alfi terakhir kemarin itu, Pak, ini nggak ada pelatihan resminya nih. Nah, kita agendakan secara online gitu ya hari ini. Di sini sudah hadir pengembang Mbak Mia, Mas Sidik. Ya Pak, izin off cam ya Pak, lagi rawat jalan nih kebetulan saya. Oh, Iya, habis operasi kemarin. oh, mudah-mudahan lekas sehat ya. Iya Pak. Nanti yang paparan siapa? Mas Sidik, Kak? Nggak apa-apa, saya sama Mas Sidik gantian aja. Oke, Mungkin nanti baik. Mas Sidik dulu. Siap, siap. Kita langsung aja Pak Ikhwan ya. Langsung Ya, ya, langsung. langsung silakan Mbak Mia. Saya serahkan ke Mbak Mia. Oke, Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Izin untuk memaparkan terkait dengan website BST yang memang sebelumnya sebenarnya sudah digunakan ya Pak Eko, udah juga beberapa fiturnya mungkin ini merimain secara global, nanti adapun kalau ketika kita menjelaskan ada pertanyaan boleh langsung diajukan saja agar lebih interaktif pelatihannya, kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Sidik izin boleh share screen terlebih dahulu. Oke. Mungkin saya akan mulai dari halaman ini dulu kali ya Mas Sidik, dari halaman CMS-nya terlebih dahulu, di mana nanti teman-teman BST yang akan mengelola konten-konten terhadap website yang diakses secara umumnya. Di sini loginnya itu sebelumnya harus didaftarkan terlebih dahulu usernya, nanti kita coba daftarkan di dalam. Ini kita coba login sebagai admin utamanya. Kredensialnya ini salah satunya yang tahu adalah Mas Alfi, karena Mas Alfi sudah mengisi kontennya dengan kredensial utama ini. Nah, untuk membuat akun-akun lainnya itu dapat dikelola di bagian manajemen user. Boleh dibuka Mas Sidik, lalu manajemen admin. Bentar, coba saya yang buka webnya Mas Sidik. Ini belum HTTPS ya? Sudah harusnya Pak. Oh, ini masih not secure nih. Sudah. Sidik yang HTTPS, Sidik. Harusnya sudah HTTPS kok. Sidik belum diparsing ke HTTPS ya, Sidik? Port 80-nya masih kebuka ya?
Iya Pak, makasih Pak. Ini tolong disetting ya, Mas. Oke siap Pak. Boleh Sidik dari saya aja mungkin. Nah, ini untuk halaman untuk mengatur daftar pengguna dari sisi adminnya di sini. Jadi tadi pilih manajemen user, lalu manajemen admin, lalu jika mau menambahkan user baru, klik tambah user. Nah, di sini ada dua peran untuk sisi adminnya, yaitu super admin sama web admin. Kalau super admin dia bisa mengatur mengenai manajemen layanan juga, tapi kalau web admin dia hanya mengatur full content. Jadi nanti dari tim BST-nya bisa dibagi mana yang bisa memanage seluruhnya, mana yang hanya memanage terkait konten-konten dari menu-menu yang ada. Konten itu berarti termasuk ke publikasi, galeri. Lalu kalau untuk manajemen layanan, manajemen arsip, dan SKM itu masuknya adalah pengaturan di luar dari konten. Jadi di super admin nanti hak aksesnya. Nah, jika nanti dirasa memang sudah tidak digunakan, bisa dilakukan penghapusan. Di sini ada button hapus maupun ada button edit untuk melakukan edit si role-nya. Kalau misalnya awalnya role-nya adalah web admin, lalu ternyata diperlukan juga untuk mengakses manajemen layanan maupun manajemen arsip, maka bisa diganti menjadi super admin, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk step pertama ketika membuat akun untuk login adalah membuat dulu di manajemen user dan manajemen admin. Itu untuk poin yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait pembuatan user, admin maupun step loginnya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin melanjutkan. Lalu selanjutnya itu di manajemen user ada juga manajemen pengguna. Nah, kalau pengguna ini kita anggapnya adalah orang publik yang melakukan untuk manajemen pengguna ini adalah daftar-daftar akun publik yang sudah melakukan pendaftaran via website BST-nya, di mana di sini ada form login, lalu di sini juga ada registrasi. Jadi yang sudah mendaftar melalui sini akan tercatat di bagian ini. Nah, di bagian ini tercatat informasi dari si penggunanya sendiri, baik nama, username, lalu tipe penggunanya. Untuk penggunanya sendiri di sini kita tidak bisa melakukan reset password, karena itu reset password nanti di penggunanya langsung bisa melakukan pengajuan reset password di form login. Jadi nanti ketika pengguna mendaftar, dia akan terdaftar di sini, lalu kita bisa lihat data umumnya. Jika dia memiliki data umumnya akan ditampilkan di sini. Itu untuk kurang lebih untuk manajemen penggunanya. Nah, pengguna ini tidak bisa di-delete dikarenakan takutnya sudah menggunakan layanan tertentu atau sedang mengajukan layanan tertentu, jika di-delete nanti akan berimbas ke datanya. Jadi data pengguna ini tetap ada, namun di sini kita sudah memvalidasi terkait emailnya. Emailnya tidak akan sama, karena kalau sama ketika pengguna mendaftar itu, pengguna akan melakukan konfirmasi via email. Jadi sebenarnya dia tidak akan bisa melakukan login langsung ketika sudah mendaftar, tapi dia harus mengkonfirmasi dulu via email. Nanti setelah mengkonfirmasi via email baru bisa melakukan login. Jadi jadi catatan ketika pengguna mengatakan bahwa tidak bisa login, mungkin sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu apakah emailnya aktif atau tidak. Ini berkaca dari layanan-layanan yang
webnya kami kembangkan, kebanyakan pengguna itu merasa tidak bisa login walaupun sudah mendaftar, ternyata belum melakukan konfirmasi terhadap emailnya atau emailnya tidak aktif. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya melanjutkan ke menu pertama ketika kita login sebenarnya sebelum ke manajemen user. Ketika kita login sebagai admin yang terbuka adalah dashboard. Dashboard ini memang sebenarnya sebagai summary dari layanan yang ada di dalam website BST ini. Yang pertama itu ada arsip, di mana di arsip ini dia akan menampilkan jumlah arsip yang sudah dilakukan penginputan datanya di dalam website BST. Lalu untuk yang pengguna, ini adalah jumlah pengguna dari website BST, jumlah pengguna yang melakukan peminjaman arsip, lalu penggandaan arsip. Untuk layanan di sini di mana jumlah pengguna yang melakukan request kunjungan, lalu melakukan request untuk Laraska dan konsultasi kearsipan. Nah, di bagian bawah ini adalah grafik publikasi, di mana kita menampilkannya berdasarkan masing-masing jenis publikasinya. Jadi kalau jenis publikasi berita, nanti akan ada judul-judul dari berita yang sudah diinputkan. Nanti terlihat ada 2 grafik, grafik yang warna biru itu adalah berapa jumlah konten tersebut ditampilkan atau diklik oleh publik. Lalu kalau yang warna hitam adalah berapa jumlah konten tersebut sudah di-share oleh publik gitu. Nah, ini ketika kita mau lihat untuk jenis publikasi yang event, maka dia akan berubah. Nah, untuk event salah satunya sudah ada yang di-share sebanyak 5 kali. Lalu yang di bagian bawah itu adalah grafik arsip, di mana di sini kita bisa lihat juga dari arsip-arsip yang sudah diinputkan, itu topnya berapa yang sudah di-view dan di-share. Nah, kalau untuk view dan share itu sama konsepnya seperti tadi, lalu di sini filternya menggunakan dari si kategori arsipnya sendiri. Lalu bagian bawah ini ada SKM. Di sini SKM-nya global, jadi kalau kita mau lihat SKM yang breakdown-nya ada di manajemen survei kepuasan masyarakatnya sendiri di menunya. Kalau di sini hanya global, di mana nanti kita bisa lihat dari masing-masing layanan yang kita sudah inputkan di BST, masing-masing SKM-nya ratingnya berapa, dan kita bisa melihat dari keseluruhan rating layanan tersebut. Itu kurang lebih untuk dashboard dan manajemen user. Jika tidak ada yang ditanyakan, izin dilanjutkan oleh Sidik dulu di bagian menu Sidik. Mungkin boleh bantu dijelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Mia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu parent menu sepenuhnya. Jadi karena sifat website BAST ini dinamis, jadi parent menu dan submenu bisa dibuat manual gitu oleh kita. Yang mana itu ada parent menu. Sidik, Nah, maaf, parent menu. suaranya putus-putus, nggak apa-apa, kayaknya dilanjutin sama saya aja dulu. Oh, oke, siap, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya izin melanjutkan untuk yang menu ini karena BST ini sifatnya dinamis seperti yang tadi Sidik sebutkan, jadi di sini terdapat settingan untuk menu. Ada 2 bagian di menu, di mana kita sebutnya parent menu dan submenu. Parent menu itu mana? Parent menu itu menu yang di atas yang ditampilkan di halaman BST-nya langsung, sedangkan submenu adalah bagian dari parent menu tersebut gitu, yang di dalamnya. Nah, untuk semua menu itu selalu memiliki submenu kecuali beranda. Jadi beranda ini treatment-nya cukup berbeda dibandingkan menu-menu lainnya. Kalau menu lainnya, si parent-nya itu hanya sebagai kepala dari menu-menu yang akan nanti dibuka oleh publik gitu. Nah, untuk parent menu sendiri itu kita bisa klik parent menu, lalu di sini kita bisa menambahkan dari parent-nya sendiri. Nah, untuk parent menunya kita bisa inputkan judul menu,
lalu judul menu dalam bahasa Inggris, lalu slug-nya. Slug tuh kalau kita lihat di sini, nanti di sini. Ya, ini bagian profil. Ini slug akan otomatis terinput berdasarkan judul yang kita inputkan. Nah, lalu kita bisa melakukan pengaturan apakah parent menu tersebut akan ditampilkan atau tidak. Jika tidak, maka nanti walaupun sudah kita inputkan, dia akan ke hidden terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan tim BST ketika menyiapkan sebuah konten, tapi tidak ingin langsung di-launching ke publik, tapi mau dilihat dulu, mau diinputkan dulu kontennya secara keseluruhan, dan nanti dipublishkan ketika sudah memang dirasa yakin akan dipublish. Nah, dari menu tersebut ketika kita buat nanti akan muncul seperti ini. Kalau di sini submenu ini nanti otomatis terisi ketika kita mengisi bagian submenunya. Jadi kalau buat pertama kali pasti kosong, lalu nanti di bagian edit itu hanya bisa mengedit dari si judul menunya saja, nanti kita bisa melakukan edit dari si judul menunya saja, atau mengaktifkan atau menonaktifkannya. Nah, untuk aksi hapus ini bisa dilakukan ketika kita merasa bahwa parent menu tersebut memang tidak akan pernah digunakan lagi. Jadi bukan tidak digunakan sementara, tapi tidak akan pernah digunakan lagi, bahkan bisa dihapuskan. Lalu saya lanjut ke submenu setelah membuat parent-nya. Izin Bapak Ibu, ini saya tidak menambahkan data apapun dikarenakan datanya sudah di production. Jadi saya hanya izin menjelaskan jika memang nanti ada yang kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan. Untuk datanya tidak berani saya tambahkan dikarenakan takutnya mengganggu nanti ketika dibuka oleh publik. Lalu pada daftar submenu di sini kita akan menambahkan dari menu-menu yang di dalam parent tersebut. Nah, menu-menu ini itu kita tambahkan di bagian submenu. Adapun yang diisi adalah judul submenu, lalu judul submenu dalam bahasa Inggris. Slug-nya nanti langsung terisi otomatis seperti yang sebelumnya. Lalu kita pilih apakah submenu tersebut dari parent yang mana. Dari parent pusat studi arsip, pameran arsip, publikasi, kegiatan, atau apa. Nah, nanti setelah memilih parent-nya, kita bisa memilih tipe kontennya. Ini mungkin saya jelaskan lagi secara perlahan untuk masing-masing tipe konten. Jadi tipe konten yang pertama adalah teks, di mana ketika teks yang kita isikan itu akan berbentuk teks editor nantinya. Teman-teman BST bisa mengisi kontennya di dalam sini berupa teks editor. Contohnya untuk yang teks, sebentar. Nah, ini merupakan tipe konten teks. Untuk tipe kontennya nanti di dalamnya bisa teman-teman tambahkan juga untuk terkait gambarnya maupun tabel. Di sini sudah ada di teks editornya. Ini kurang lebih seperti ketika kita menambahkan kalau pernah mengisi blog atau WordPress, kurang lebih seperti itu. Jadi ada teks editornya, kita bisa tambahkan sesuai isian kontennya, bisa kita formatting juga, maupun kita ubah terkait ukuran, maupun si styling dari si teksnya sendiri. Lalu tipe yang kedua itu ada card link. Jadi card link ini nanti tipenya adalah dia akan membuat beberapa card dalam halaman itu, lalu nanti kita bisa isikan URL-nya. Nah, untuk card link contohnya mungkin saya tampilkannya di beranda, kebetulan ada salah satu konten yang tipenya card link. Nah, ini adalah tipe yang card link, jadi dia bentuknya adalah card yang dimana nanti di sini ada tulisannya, lalu ketika kita klik itu langsung meredirect ke suatu halaman. Jadi itu untuk tipe yang card link. Ini biasanya digunakan ketika ingin membuat shortcut atau hyperlink ke halaman lainnya, tapi dalam bentuk yang lebih user friendly dan memudahkan user untuk melihat. Gitu. Nah, yang ketiga itu ada image link. Saya izin share juga untuk image link kurang lebih seperti yang di bawah.
Jadi ini juga sama seperti card link, hanya bedanya kalau card link itu bentuknya card dan di situ ada teksnya. Kalau image link ini lebih ke arah kita bisa mengupload image-image yang kita maksud gitu. Nah, di sini salah satunya adalah kita mencantumkan link terkait untuk website-website lainnya di luar website BST yang terkait dengan Balai Arsip Statis dan Tsunami ini. Nah, kita juga menginputkannya sama. Untuk yang image link kita bisa masukkan judul, lalu kita bisa mengupload image-nya, lalu mencantumkan juga link URL-nya. Itu untuk yang image link. Izin untuk yang card link tadi, kita bisa meng-custom image color dari card-nya tadi. Card-nya kan itu berwarna, itu bisa kita custom di sini. Lalu yang berikutnya ada image carousel untuk menampilkan image. Izin untuk image carousel, contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dia akan menampilkan beberapa image dalam bentuk carousel atau sliding gitu. Nah, untuk image-nya sendiri, kelebihannya image carousel adalah dia bisa di-zoom, lalu bisa di-close kembali, jadi tidak memakan tempat, namun tetap bisa terlihat jelas ketika user menginginkan gitu, atau publik menginginkan melihat jelas. Di sini yang perlu di-upload adalah image-nya, lalu judul. Nah, kenapa judulnya tetap kita cantumkan? Judul ini mencegah kalau nanti user membukanya ketika internetnya sedang gangguan dari sisi usernya, atau ketika sedang down atau kecepatan speed-nya rendah. Nah, biasanya kan kita crash tuh gambarnya, nanti keluarnya tergantikan oleh judul ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya ada video carousel. Nah, video carousel ini nanti kita bisa ada 2 tipe. Untuk tipe videonya bisa kita upload video ke dalam server, namun yang kita rekomendasikan adalah link YouTube agar meringankan server maupun nanti punya panel sendiri gitu. Nah, ini salah satu contoh yang video carousel. Ini menyertakan link dari YouTube. Jadi kalau link YouTube nanti kelebihannya adalah dia punya thumbnail si kontrol play-nya sendiri gitu. Dan juga meringankan servernya. Nah, untuk kalau kita pilih upload video, maka nanti kita akan melakukan upload videonya, tinggal dipilih video yang dimaksud. Jika link YouTube, ini nanti langsung mencantumkan saja link dari YouTube-nya. Kurang lebih seperti itu untuk yang video carousel. Lalu yang berikutnya itu adalah publikasi. Untuk yang, saya izin masuk ke galeri dulu. Nah, kalau untuk yang galeri dan publikasi ini, nanti dia akan membuat menu baru, di mana di publikasi ketika kita create, nanti di sini tidak akan langsung menampilkan list-list dari tipe konten publikasi tersebut gitu. Jadi kalau untuk yang publikasi, tidak akan langsung ditampilkan di sini untuk isi dari publikasinya apa saja. Lalu untuk galeri pun sama, tidak langsung ditampilkan di sini untuk isi galerinya apa saja. Di sini ada keterangan untuk yang publikasi, untuk menambahkan konten publikasi buat submenu terlebih dahulu, kemudian tambahkan pada menu publikasi. Nanti akan tampil. Bentar, saya izin. Nah, di luar dari tipe konten tadi, sebelum masuk ke yang lainnya, di sini ada 2 isian tambahan. Yang pertama widget yang ditampilkan, yang kedua submenunya apakah mau diaktifkan atau tidak. Jadi kalau submenu diaktifkan atau tidak sifatnya sama seperti parent tadi. Jika tidak diaktifkan maka tidak langsung muncul di publik. Namun jika kita ingin dia muncul di publik, kita bisa klik aktifkan. Nah, untuk widget yang ditampilkan ini, widget ini berdasarkan dari data-data yang ada di publikasi. Jadi widget itu apa? Widget itu panel kanan yang berisi kolom-kolom seperti ini, berita, event maupun lainnya. Ini bisa ditambahkan dengan kita klik ketika tadi buat submenu,
di halaman itu kita mau menampilkannya kolom kanannya apa gitu. Nah, ada batasan atau tidak ada batasan, ini bisa multiple sebenarnya ditampilkannya. Jadi bisa sesuai keinginan teman-teman BST ingin menampilkan apa saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya masuk ke tipe konten yang publikasi. Ketika kita sudah membuat submenu publikasi, maka nanti akan muncul di sini namanya. Jadi ketika kita buat submenu AAA gitu. Nah, nanti si submenu AA tersebut akan muncul di sini. Contohnya ini publikasi yang berita. Nah, nanti kita maintain sendiri untuk masing-masing konten publikasinya. Jadi tidak numpuk ke dalam satu tempat untuk masing-masing jenis publikasinya. Jadi jenis publikasi itu yang termasuk di dalamnya bisa apa saja, bisa berita, bisa event, atau apapun yang sifatnya itu kontennya itu tidak hanya satu tapi banyak dan sifatnya historical, biasanya bisa di-save dalam publikasi. Jadi seperti berita, event, maupun artikel-artikel. Nanti di sini bisa dibikin banyak gitu, misalkan artikel mengenai update museumnya, artikel mengenai apa. Nah, ini bisa dibikin kategorinya masing-masing dan nanti bisa dipublikasikan di sini. Nah, untuk data berikutnya itu ada di bagian publikasi ketika Mbak Mia, ya. itu di publikasi ada tes Gmeter apa ya? Oh, itu bekas tes beban kemarin, Pak. Nanti izin dihapus itu kan datanya lumayan banyak. Kita belum akses DB, tapi itu nggak ke publikasi kok, Pak, ke umum. Oke. Ya, sudah dinonaktifkan. Mhm. Nanti paling izin koordinasi sama Pak Solihin buat ngehapus. Itu pas uji beban kemarin. Karena setelah uji beban BST ini sanggup menampung hingga 5.000, Pak. 5.000 apa concurrent? 5.000 concurrent, Pak. Concurrent dalam satu waktu ya? Iya, dalam satu waktu. Dan itu kalau untuk layanan segitu udah cukup baik sih, Pak. Cukup lah 5.000. Iya. Ini kawan-kawan BAST ada yang mau ditanyakan nggak, Mas Alfi dan Mbak Nova dan yang lainnya? Dipersilakan. Sebelum Mbak Mia melanjutkan nih. Itu catatan Mas Alfi kemarin sudah diperbaiki Pak. belum, Mbak Mia? Sudah, Pak. Sudah. Oh, udah. Oke. Berarti tinggal Mas Alfi uji coba ya. Iya, yang tadi ditarik sama Pak Solihin, di-pull sama Pak Solihin itu. Oh, yang HTTP localhost itu ya? Iya, salah satunya itu, Pak. Oke. Gimana Mas Alfi? Mbak Nova ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak lanjut nih. Mungkin sambil menunggu saya izin lanjut ya, Pak Eko. Oke, mangga lanjut. Oke, untuk publikasi sendiri, ketika kita mau menambahkan konten dari publikasinya, bisa mengisikan judul kontennya, judul konten dalam bahasa Inggris, lalu nanti slide-nya terisi otomatis seperti biasa. Jenis publikasinya tadi karena kita menambahkannya di halaman berita, maka nanti default-nya adalah berita. Tapi di sini nanti kita juga tidak ingin teman-teman nanti kerepotan ketika saya salah, saya bikinnya di Hababas ternyata harusnya buat Podbas gitu, Pod-BAST. Ini bisa langsung diganti aja. Nanti tersave-nya berarti nanti dia akan masuknya ke Pod-BAST seperti itu. Kalau misalnya sudah cocok, sudah default ya sudah langsung isikan bagian berikutnya yaitu headline. Jadi kenapa ada headline? Headline ini untuk salah satunya kalau di bagian publikasi kita bisa lihat di berita. Nah, headline ini adalah bagian yang ini. Bagian yang tampil di halaman pertama publikasinya gitu. Jadi kayak sneak peek-nya sendiri dari konten publikasinya. Nah, ini bisa diisikan untuk headline-nya baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Lalu thumbnail-nya bisa di-upload. Jenisnya itu JPEG, JPG, JPEG, sama PNG. Lalu kontennya akan dipublikasikan atau tidak, di dalamnya baru diisikan kontennya sendiri.
Itu untuk yang publikasi. Nah, untuk yang tipe publikasi ini, salah satu kelebihannya adalah dia menghitung mengenai, berapa kali diklik view detailnya maupun berapa kali dia akan di-share. Jadi untuk yang publikasi ini, salah satunya adalah dia bisa melihat berapa jumlah klik view dan share-nya gitu. Jadi itu yang cukup berbeda dibandingkan menu konten lainnya. Nah, tadi saya sempat menjelaskan di dashboard, di share tuh dihitungnya dari mana, ketika kita melakukan sharing dari bagikan artikel ini gitu. Nah itu, tapi kalau orang mengakses langsung ke halaman ini, dia akan kehitungnya adalah view. Itu untuk yang publikasi. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk yang publikasi sebelum saya lanjutkan? Silakan kawan-kawan BAST. Alfi, Nova, Wawan, udah paham belum nih? Rifka, Nanti Halo. kalau waktu hari ini kurang, nanti kita tambah lagi Pak Ikhwan kalau memang butuh penajaman ya. Iya, iya. Kalau butuh penajaman, kita review lagi. Dan saat ini adminnya baru Mas Alfi kalau nggak salah ya Mbak Mia ya. Iya, baru Mas Alfi. Itu pun Heeh. menggunakan admin utama sih, Pak. Belum dibikinkan user khusus tersendiri. Oke. Yang aktif input data nih. Iya, selama ini Sampai Mas Alfi sih. sampai berita ya. Berita udah update belum? Berita sudah, Pak. Ini semua kontennya Mas Alfi yang menginputkan, Pak. Oke. Nah, berarti paling Mbak Mia yang harus di-note HTTPS-nya tolong diaktifasi ya. Mungkin ininya ya konfigurasinya ya. HTTPS-nya sudah sih, Pak. Ini sudah Heeh. diaktifasi. Paling nanti si redirect-nya yang kita batasi. Boleh jadi redirect dari port 80 ya ke Iya. 443 ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut Mbak Mia. Oke, untuk yang berikutnya dari tipe selain publikasi itu ada galeri. Jadi hampir sama konsepnya dengan publikasi, hanya bentuknya berbeda. Kalau publikasi itu tipenya itu kontennya ada teks, ada gambar di dalamnya. Sedangkan untuk galeri saya contohkannya di Nah, ini untuk yang tipenya galeri. Jadi kalau untuk tipenya galeri, nanti di mana gambarnya bisa kita klik untuk kita lihat detailnya masing-masing. Jadi bentuknya memang seperti galeri pada handphone, jadi sekumpulan gambar dengan keterangan dari si teksnya, tapi di gambarnya sendiri bisa kita klik satu per satu gitu. Nah, untuk galeri ketika membuat nanti munculnya di menu galeri sini. Nah, ini contohnya galeri pameran onsite. Nah, di galeri pameran onsite ini satu buah jenis galeri ini adalah satu kolom di sininya. Satu bagian ini itu adalah satu buah konten yang di sini. Oh, Nah, satu klaster itu ya. iya, iya Pak. Jadi untuk yang publikasi, kalau publikasi kan memang dia di halamannya langsung berbentuk satu thumbnail, terus baru ke dalamnya ada. Tapi kalau untuk yang galeri, karena dia konsepnya adalah image-nya yang ditonjolkan, maka bisa langsung di dalam satu halaman ini. Nah, ini contoh untuk galeri, tapi kalau nanti kontennya banyak itu dia lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini untuk yang galeri. Ada
untuk galeri, jadi penambahannya kurang lebih seperti ini. Sebutkan judul galerinya, lalu judul galeri dalam bahasa Inggrisnya, upload untuk konten-kontennya ini bisa ditambahkan terus untuk masing-masing image-nya. Jadi ini image-nya bisa ditambahkan sebanyak yang diinginkan. Lalu nanti di galerinya apakah akan dipublikasikan atau tidak. Kurang lebih untuk yang galeri seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk tipe konten galeri? Itu galeri tadi zoom in, zoom out-nya ketika diklik ya? Iya, ketika diklik, Pak. Hmm. Cukup sih, Mbak. Oke, saya izin lanjutkan satu lagi. Ini untuk memudahkan ketika ingin membuat layanan booking baru seperti jadwal kunjungan. Ini kita ada tipe konten jadwal kunjungan. Nanti dia akan munculnya itu di menu sidebar-nya. Jadi di sini nanti akan muncul untuk layanan kunjungannya. Ini contoh layanan kunjungan yang sudah kita inputkan. Jadi untuk layanan kunjungan ada layanan Laraska sama layanan konsultasi. Nah, ini tuh yang bentuknya booking sih, Pak. Jadi untuk yang bentuknya membooking sesuatu. Nah, untuk admin konten tadi saya lanjutkan dulu. Untuk role-nya kan itu ada 2, ada web admin sama super admin. Nah, untuk yang web admin hak aksesnya tuh tadi terbatas di dashboard, menu, konten, publikasi, galeri. Nah, untuk yang super admin seluruhnya saya izin menjelaskan untuk yang web admin dulu. Selain mengatur dari menu dan submenu seperti yang saya sebutkan di awal, untuk yang beranda ini cukup berbeda dibandingkan yang lainnya. Jadi untuk yang beranda ini kita nggak bisa bilang dia menu atau submenu, tapi dia itu satu halaman utama yang di dalamnya terdapat beberapa section atau beberapa jenis konten. Jadi kalau di sini kan ini kumpulan dari beberapa jenis konten ya. Nah, untuk yang beranda itu dia kita sebutnya di sini ada konten terus section beranda. Nah, ini satu konten sendiri di mana nanti kita bisa menginputkan apa saja yang mau ditampilkan di beranda. Misalkan tambah section, kita inputkan judul sectionnya apa, lalu tipe sectionnya apa. Tipe sectionnya kurang lebih sama seperti yang tadi, hanya tidak terlalu banyak. Yang ada di sini itu teks, card link, image carousel, video carousel, sama news carousel. Nah, news carousel tuh yang seperti apa? News carousel itu adalah, di sini tidak ditambahkan. Waktu itu di desainnya itu ada sama seperti carousel seperti ini, tapi di bawahnya ada beritanya sendiri gitu. Nah, itu untuk yang news carousel. Nah, untuk tipe-tipe lainnya itu sama seperti subkonten tadi. Jadi kalau untuk yang pengaturan beranda bisa diaturnya adalah di bagian sini di section beranda. Itu untuk keseluruhan konten-konten yang diatur. Sebelum saya masuk ke layanan arsip dan SKM, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan kawan-kawan BAST. Ini buku manualnya ada nggak? Ada Pak, sudah pernah kami share juga Pak. Nggak, Nanti maksud saya share. bisa diupload di sini nggak Mbak Mia? Dibikinin satu paling bawah nih misalnya. Buat di-download ya Pak ya? Boleh. Jadi biar teman-teman BAST semuanya yang tidak terafiliasi dengan grup itu bisa download di situ. Boleh Pak. Nanti saya tambahkan ya Pak ya. PDF aja di bawah manajemen survei ya, buku manual gitu. Iya, boleh di sini ya Pak ya. Buku manual nanti tinggal upload aja. Siap Pak. Bisa. PDF. Nah, ini kalau tadi kan disampaikan oleh Mbak Mia terkait dengan yang rencana kunjungan tuh Mbak Mia.
Iya, Pak. Kan itu berarti dari posisi user ya. Iya. User nginput. Kemudian setelah dia nginput, ada notifikasi nggak di sini ya? Di sini nggak ada notifikasi sih, Pak. Karena memang di fiturnya waktu itu belum ada notifikasi, Pak, gitu. Tapi nanti di sininya terlihat sih. Ini ini ordernya berdasarkan apa ya, Mbak? Iya, Pak. Daftar kunjungannya di order berdasarkan apa nih? Yang ini, Pak. Ini berdasarkan request dari waktu kunjungannya, Pak. Oh, berarti yang paling tua posisinya di atas, Iya. bukan yang paling muda yang ada di atas. Kalau saat ini berdasarkan ascending sih, Pak, bukan descending. Paling kalau Oh, mau diubah. ya jadi kan artinya ada 3 layanan di mana teman-teman BAST harus online terus kan? Iya, Pak. Berarti yang di Laraska, kunjungan sama apa dah? Satu lagi dah, Konsultasi arsip, Pak. konsultasi ya. Iya. Artinya kan ini harus dilihat ya, karena tidak ada notifikasi ya. Iya, tidak ada, Pak. Tidak ada integrasi. Bisa nggak Mbak Mia ditambahin ya? Jadi kalau misalnya ada yang order, notifikasinya ke emailnya BAST tuh. Kalau ke email bisa sih, Pak. Ke email aja, sehingga mereka nggak mesti harus standby. Boleh, Pak. Ini request baru ya. Iya, Pak. Karena tadi saya berpikir pada saat Mbak Mia jelasin, ini kalau dia harus standby, layanan kunjungan, layanan Laraska, sama layanan konsultasi, kan resources teman-teman BAST terbatas nih, jumlah orangnya juga. Jadi maksud saya kalau ke email, selama ini ke email mana ya? Notifikasi yang kemarin Mas Alfi sounding itu email mana? Ada Gmail? emailnya, Pak. Ada email Gmail BST, Pak. Oh ya, Kita berarti dikasih. notifikasi dikirim ke situ aja ya. Kalau email Gmailnya BAST, update nggak tuh ya, Mbak Nova, Mas Alfi? Selalu standby nggak itu ya, emailnya Gmailnya BAST? Selalu Kalau ada, standby, Pak, izin menjawab. selalu standby Mas Alfi ya? Ya, jadi ada handphone khusus di layanan, ada smartphone Android, Pak, yang dihubungkan dengan email tersebut. Oke, Mbak Mia, berarti di ini aja, di forward ke emailnya Boleh, Pak. BAST aja, yang Gmail itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kunjungan, klik misalnya request, paling diinformasikan ini terdapat pesan masuk terkait dengan kunjungan pada tanggal sekian dengan tujuan apa, jumlahnya berapa, gitu aja. Jadi ini isinya ya nama institusi, tanggal, jumlah kunjungan, dan tujuan ya. Iya, Pak. Itu aja yang Nanti dikirimkan. di forward sesuai dengan ini aja, Pak. Kan ini juga kalau kita request kunjungan, si pemohonnya itu dapat, Pak. Si pemohonnya itu dapat email. Nanti kita forward emailnya sesuai yang itu aja, Pak. Boleh, Paling. boleh. Jadi forward emailnya berarti sekalian di CC kan ya? Iya, di CC aja. Di CC. Gitu aja. Berarti sama tuh kunjungan, Laraska, konsultasi. Gitu aja Ya, Mas Pak. Alfi ya. Dikirim ke email ya. Baik, Pak. Oke, lanjut deh. Oke. Nah, saya lanjutkan untuk Ini siapa yang nyatet ya, Mbak Mia? Mas ini Sidik ya? saya nyatet Oh, kok, Pak. Oke. Ini request baru ya, karena kemarin saya pikir-pikir kasihan juga teman-teman BAST harus standby gitu kan. Siapa? Nah, untuk konten tadi sudah dijelaskan semua dari sisi kontennya, nanti akan ditampilkan di layanan publik sini. Lalu saya masuk berikutnya yaitu mengenai kunjungan. Jadi untuk kunjungan ini terbagi menjadi 3 di luar layanan arsip ya. Kalau layanan arsip ada di bagian manajemen arsip, kalau layanan yang lainnya itu di layanan kunjungan, Laraska, dan konsultasi. Nah, untuk layanan kunjungan ini adalah kunjungan untuk diorama. Jadi kalau untuk yang kunjungan, waktu itu terakhir ada request untuk kunjungan yang di sini. Kalau kita lihat, saya coba login.
Ini pakai token nggak, Mbak Mia? Pakai token, Pak. Oke. Semuanya pakai token. Nah, untuk di halaman ini ketika kita mengisikan tujuan kunjungan kemarin minta untuk dibuat dinamik ya Pak Eko, terakhir Mhm. request-nya. Nah, ini kita sudah sediakan di sini ada toggle pengaturan, di sini bisa ditambahkan dari tujuan kunjungannya. Jika Itu di nanti mana ada tuh? di sini Pak, di Oh, pengaturan. oke. Sudah ada. Jadi untuk kemarin kan yang disepakati terakhir adalah jumlah maksimal kunjungan. Kalau jumlah maksimal kunjungan tuh Mhm. kemarin di-default-kan 30. Lalu untuk tujuan kunjungannya diminta dibuat dinamis juga sudah disiapkan. Jadi nanti ketika user mengisikan data pengajuan kunjungan tersebut langsung masuk ke sini datanya, lalu dari sisi admin itu bisa melakukan 4 action. Yang pertama melihat detail dari informasi request kunjungannya, lalu yang kedua bisa melakukan approval kalau kunjungannya kita terima, yang ketiga itu bisa melakukan reschedule kalau memang dirasa menurut admin di hari itu tidak bisa dan ingin dischedulekan ke lain waktu. Itu bisa dituliskan alasannya apa, lalu tanggal kunjungan yang direkomendasikannya kapan, lalu waktu kunjungan yang direkomendasikannya juga kapan, lalu dijadwalkan ulang. Nah, lalu yang berikutnya itu ada, menolak kunjungan. Jadi jika dirasa memang tidak bisa di-reschedule, lalu dari sisi orang yang merasa bahwa tidak ketika di-reschedule juga tidak bisa datang di hari itu, kita bisa tolak kunjungannya. Nah, ini untuk yang kunjungan, diorama. Lalu yang berikutnya itu untuk yang Laraska. Nah, kalau untuk yang Laraska sesuai dengan flow yang diberikan kemarin untuk formnya, di sini di Laraska itu ada jadwal kunjungannya lagi. Saya izin pakai Mozilla ya, Pak. Nah, untuk yang Laraska itu formnya sesuai yang di-request kemarin, di situ ada tanggal berkunjung, jumlah arsip yang ingin direstorasi, lalu kondisi arsip saat ini, sama foto kondisi arsipnya yang sifatnya opsional. Nanti akan masuk datanya juga ke dalam form yang di sisi adminnya itu di layanan Laraska. Nanti akan masuk ke form yang ini. Sama seperti yang tadi, itu bisa melihat detail, melakukan approve, melakukan reschedule, maupun menolak. Nah, ketika admin melakukan approve, reschedule, maupun penolakan, nanti dari sisi pemohonnya sendiri akan dapat notifikasi via email bahwa layanannya disetujui, ditolak, ataupun di reschedule gitu. Lalu yang berikutnya itu terkait layanan yang konsultasi, itu di bagian mana layanan konsultasi? Sebentar, saya coba show. Nah, ada di bagian sini, ada konsultasi kearsipan layanan publik.
ke konsultasi kearsipan. Nah, di sini bisa diisikan nama institusi, jabatan, tanggal kunjungan, dan tujuan kunjungan. Ini sama seperti yang tadi, nanti akan masuk ke email pemohonnya juga bahwa sudah mengajukan layanan, nanti menunggu approval dari sisi admin. Nah, dari sisi adminnya sama 4 aksi yang bisa dilakukannya seperti tadi. Dari admin bisa melakukan penolakan, melihat detail, melakukan reschedule atau melakukan approval. Nah, dari layanan-layanan yang sudah diambil oleh pemohon atau usernya, nanti usernya sendiri itu di sini ketika layanannya sudah terlaksana, dia bisa melihat riwayat dari pengajuan yang dia punya gitu. Di sini ada riwayat pengajuan Laraska, lalu riwayat-riwayat lainnya. Kurang lebih seperti itu. Bentar, saya izin share lagi balik ke Nah, itu untuk yang manajemen layanan. Dari manajemen layanan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, saya lanjut ke manajemen arsip. Jadi di manajemen arsip ini ada beberapa menu. Yang pertama ada informasi arsip. Nah, informasi arsip ini tuh waktu itu di-request untuk dibuat tidak dihitung by system, tapi bisa diinputkan. Ini nanti muncul di mana? Ini muncul di bagian, sebentar. Nah, di bagian yang ini, jumlah yang ini, waktu itu kita tanya apakah mau di sistem atau tidak ketika rapat, tapi katanya mau diinputkan sendiri angkanya. Jadi di sini kita sudah buatkan satu page. Ini sifatnya dynamic, bisa ditambahkan jenis arsipnya, lalu jumlah arsipnya berapa untuk mengcounting dari yang di sini. Karena waktu itu kita sempat tanyakan apakah ini menghitung dari yang ada atau tidak, tapi jawabannya ingin diinputkan secara manual. Itu untuk yang info arsip, informasi arsip. Lalu untuk arsip yang 3 di bawah ini sesuai dengan arahan terakhir, kita buat kategorinya menjadi arsip tsunami, arsip instansi vertikal, dan arsip persorangan. Kemarin juga Mas Alfi sempat menanyakan untuk mengganti bagian ini dan deskripsi bagaimana. Ini paling dibantu oleh kami, Mas, karena untuk yang bagian ini sifatnya statis, sedangkan yang di dalamnya baru sifatnya dynamic. Jadi kalau untuk yang di dalamnya, thumbnail dan lain-lain, di bagian yang ini itu memang bisa diganti, tapi untuk yang bagian depan itu bisa request ke kami untuk yang kategori ini, jika mau diganti. Nah, ini untuk arsip tsunami, arsip instansi vertikal, dan arsip perseorangan. Nah, untuk uploadnya sendiri itu terakhir itu memang saya, Mas Alfi, dan Mas Sidik itu sudah menyiapkan template untuk template standar importnya, dan waktu itu yang kita coba itu 100 data ketika mau publish ke publik. Nah, setelah itu kita belum mengimportkan lagi. Mungkin nanti jika teman-teman BST memerlukan ingin melakukan pengimportan lagi dari format yang terakhir, itu bisa langsung coba diimportkan saja karena ini udah di PDN juga datanya. Nanti jika ada kesulitan atau apa bisa diinfokan ke grup mungkin ya Pak Eko, seperti itu ya Pak Eko. Iya, ini kok 2005 stripnya berapa nih? Nah, ini datanya memang tidak diisi kurun tahunnya, Pak. Tergantung data dari sana. Berarti itu hanya tahun 2005 gitu ya, kurang lebih ya. Iya Pak. Ada berapa ribu? Oh, cuma 100 ya? Baru 100 Pak, sisanya itu ada di Google Drive. Waktu itu tuh sempat pertimbangannya mau diupload atau tidak karena belum di PDN, jadi saya dan Mas Alfi belum berani upload semua Pak, karena takutnya datanya hilang dan sebagainya. Karena sekarang kan karena sudah di PDN mungkin bisa kita upload perlahan sih
beberapa Boleh, dulu. boleh. Sampling di G-Drive itu ada berapa ribu, Mbak? Ada berapa ya Mas Alfi? Terakhir Mas Alfi update. Mas Alfi ada berapa ribu? Jangan ratus kali ya? Totalnya ya Pak, Ingat nggak? Ancer-ancer kalau nggak ingat pasti 80 ribuan kayaknya. 80.000. Ya, 80.000 Mbak Mia. Sekali tarik berapa data Mbak Mia? Kalau malam sih aman sih Pak. Tapi formatnya udah sesuai standar belum? Bisa ditarik. Sudah disepakati sih Pak. Terakhir kemarin sama Mas Alfi ya Mas Alfi, beberapa sudah kita format bersama ya waktu itu yang di-share di G-Drive ya. iya benar Pak, udah sesuai dengan template-nya. Oh, itu jadi 80.000 udah sesuai template ya? Iya benar Pak. Oke. Mbak Mia eksekusi deh malam deh, sidik lah. Kalau Mbak Mia lagi cuti nih. Boleh Pak. Nanti saya buatkan agendanya ke Sidik antara malam ini atau besok kali ya Pak ya. Mangga diatur. Ya Pak. Karena Pak Iwan WA saya mulu nih, mana janjimu upload, isinya cuma 100 nih. Aduh, jadi janji utang nih saya nih Siap Pak. sama Pak Bos nih. Ya Pak. Jadi masukin semua lah. Jadi artinya data ini adalah data yang sudah diolah oleh kawan-kawan di BAST, tinggal siap untuk dilayankan gitu ya. Ya. Ya 2 hari inilah ya Mbak Mia. Boleh Pak. Solihin. Ini storage-nya berapa banyak jatahnya yang BAST Sol? Masih mute Sol? Iya. Ada berapa banyak storage-nya dia ini yang BAST? Dikasih slot berapa? 1 tera, Pak. 1 tera. Oh, 1 tera. Aman lah kalau 1 tera. Oke, Mbak Mia, eksekusi, Mbak. 1 tera, Mbak. Siap Pak. Lanjut atau sudah? Oh, Lanjut lanjut ya. Pak. Masih ada Pak. Masih Siap. ada. Nah, untuk yang layanan mengenai arsip itu terbagi menjadi 2, ada pengajuan peminjaman sama pengajuan penggandaan. Nah, ini itu untuk pengajuan peminjaman, pengajuan penggandaan itu bisa diklik di sini. Sebentar saya share lagi yang Mozilla-nya. Halo. Izin koreksi Pak Eko ternyata 500 Pak. 500 GB ya Pak? Iya betul. Harusnya Masih bisa kosong lah. kok Mbak. Masih kosong kok Mbak. Iya masih Iya. bisa. Iya Pak. Kalau teks doang mah cukup sih. Harusnya cukup sih Pak. Kemarin juga Gmeter aman sih Pak. Kita coba buat uji bebannya. Insya Allah aman Mbak Mia. Iya Pak. Nah, di sini untuk layanan pengajuannya ini keperluannya bisa dipilihkan apakah peminjaman atau penggandaan, lalu judul keperluannya dan surat izinnya. Nah, untuk penggandaan arsipnya sendiri, waktu kemarin itu memang sudah diumumkan mengenai tarifnya. Jadi kalau untuk yang arsip sendiri ini, kemarin di tarifnya sendiri itu udah ada hitungannya. Nah, kita ngacu ke dalam tarif yang ini. Tapi ini balik lagi, kita akan cek dulu dari si arsipnya, ada tidak detail mengenai ukuran, lalu berapa lembarnya.
Nanti kalau ada, dia akan langsung menghitung si kuantitasnya. Tapi kalau dari si arsipnya itu tidak ada ukuran detail seperti ini, maka nanti di saat penggandaan juga tidak akan ada informasi mengenai si berapa yang harus dikeluarkan dari tarifnya sendiri. Ini terus di bagian adminnya nanti akan masuk untuk pengajuan peminjaman dan penggandaannya di bagian sini. Jadi untuk yang pengajuan peminjaman contohnya, nah di sini nanti dari adminnya bisa untuk ngeproses pengajuannya, apakah dia mau diproses atau tidak. Ketika diproses, nanti bisa disetujui atau ditolak. Ketika memang ternyata disetujui untuk meminjam, bisa disetujui, nanti juga akan masuk ke email si pemohonnya. Setelah dipinjam, nanti ketika sudah dikembalikan, itu admin bisa menyelesaikan layanannya. Nah ini nanti dari sisi peminjamnya itu akan muncul SKM atau muncul rating yang harus diisikan. Kurang lebih sebentar, saya share. Nah, nanti kurang lebih akan muncul form seperti ini untuk diisikan rating bintang maupun kritik sarannya dari peminjaman arsip maupun layanan-layanan lainnya. Nah, untuk penggandaan juga seperti itu, kurang lebih flow-nya sama, kita mengikuti dari flow yang ada pada dokumen. Jadi kurang lebih untuk fiturnya sama di sisi adminnya untuk approval-nya. Lalu yang terakhir itu mengenai SKM. Nah, SKM ini didapatkan dari mana? Dari ketika user sudah melakukan request layanan-layanan, user akan diminta untuk mengisi SKM terlebih dahulu dari layanan yang sebelumnya dilakukan. Jadi misalkan user tersebut sudah melakukan peminjaman arsip, tapi belum mengisi SKM-nya. Lalu user tersebut ingin melakukan jadwal kunjungan untuk Laraska misalkan. Nah, nanti user tersebut diminta dulu untuk mengisi SKM-nya yang layanan arsip, sehingga ketika mengajukan Laraska, dia nanti setelah selesai bisa mengisikan kembali. Nah, ini untuk masing-masing detail dari jenis-jenis layanannya. Mungkin nanti izin untuk yang mengenai user dan layanan-layanan yang datanya sudah ada, ini kami izin delete terlebih dahulu, karena yang ini itu semuanya itu hasil testing buat diperlihatkan sih. Kalau yang untuk manajemen layanan, kalau yang untuk konten itu full dari Mas Alfi yang sudah mengisikan. Kalau yang arsip itu yang 100 memang kita dari Mas Alfi dan tim pengembang yang menginputkan bersamaan. Kalau untuk yang manajemen layanan dan user mungkin izin kami bersihkan datanya. Itu Pak Eko kurang lebih. Siap. Paling itu Pak Eko yang bisa saya paparkan. Mungkin nanti jika ada kesulitan dan lain-lain, selain dari buku manual bisa dilihat dulu di buku manual. Namun jika nanti memang ada kendala dan sebagainya, bisa langsung tanyakan saja. Biasanya Mas Alfi kalau misalnya di grup sudah nanya atau ada yang urgent, bisa langsung menghubungi sih Pak. Nanti kita Ya, langsung. Japri ya. Iya. Gimana Mas Alfi? Ada kesulitan enggak selama menginput atau ada masukan dan keluaran? Belum ada, Pak. Oh, siap. Udah clear ya? Mudah ya? Yang lain, Nova, Rifka, Mbak Nova, Mbak Rifka. halo Mbak Nova, Rifka. Tidur apa ini? Sedang Kekenyangan rapat nih. Pak Rifka dengan Bu Lisa dan teman-teman akuisisi. Gimana? Rifka sedang rapat dengan Bu Lisa dan teman-teman akuisisi. Dalam rangka?
keberangkatan besok, Pak. Enggak, Iya ini Pak, dulu nih gimana Pak? sebentar. Ada nih Pak Rifka. Ya, sebentar, ini kalian kan tanggung jawab nanti. Setiap unit mengupload kegiatan masing-masing nanti itu, ya. Terutama kalian yang ahli bidang IT itu mintain pertanggungjawaban nanti. Jangan ngandalin Alfi, nanti Alfi kalau bininya sakit, Oh, bukannya Alfi jadi dimutasi ke Jakarta, Bos? jadi ya. Kalau sering-sering nggak masuk, mutasi ke Jakarta. Saya masuk selalu, Pak. Tapi dia udah Masuk bagus selalu nih. tuh. Kalau nggak ada Alfi nggak jadi nih website nih. Udah direkomendit sama Om Eko itu. Bisa Mas Eko? Insya Allah. Ya lanjut. Siap. Kalau kita pakai 2 bahasa kan rencana kita 2 bahasa nanti Bang. Sudah 2 bahasa, Pak. Udah ya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Bahasa Inggris. Pak, menjawab udah 2 bahasa, cuma grammarnya masih perlu dicek lagi, Pak. Iya, Pak. Bantuan teman-teman, Pak. Sudah Mas Alfi sudah menginputkan 2 bahasa kok, Pak. Iya harus, nanti ada yang bahasanya nanti dari bahasa. Tapi ya macam-macam, penting paham lah. Yang penting saya sama Mas Eko bisa memahami itu udah benar. Ya jadi Pak Ikhwan, ini tim pengembang butuh waktu untuk memigrasi data yang 80.000 itu ya Mbak Mia ya, 80.000 Iya. daftar arsip ya. Iya, yang ada di Google Drive yang di-share Jadi- sama Mas Alfi. Jadi saya minta ke teman-teman pengembang untuk memigrasi 80.000 daftar arsip existing yang dimiliki oleh BAST untuk masuk ke dalam aplikasi nih Pak. Sehingga BAST hanya menggunakan single aplikasi nantinya, ya aplikasi ini gitu. Jadi dalam hal input data ya. Iya, karena kalau di input manual kan kasihan teman-teman, 80.000. Nah ini nanti dari format Excel yang sudah di-share, itu akan coba di-upload, masuk ke dalam sistem. Kita butuh waktu 2 hari ya Pak, dan karena proses pekerjaannya malam, nggak bisa kita eksekusi siang. Itu data yang mana nih? Yang dari kita yang berdasarkan daftar arsip terbaru atau data yang udah lama, yang ada lama? Nah, Mas Alfi yang bisa jawab dah, itu dah. Ini data yang terbaru, Pak, yang udah diolah oleh pengolahan. Nah, itu data yang terbaru ya, bukan data dari Mas Bambang ya? Ada Mas Bambang kan ini? Bukan, Pak. Data terbaru Pak Ikhwan. Data terbaru ya Mas Eko ya, Mas Eko juga kan itu yang pengolah 2020. 2020 ya. Iya. Karena ini yang diolah oleh teman-teman pengolahan ini untuk udah ditingkatkan menjadi daftar arsip statis gitu. Siap. Sehingga masyarakat bisa langsung akses di sini Pak, Bisa. dan pesan gitu ya. Cuman kendalanya Pak, apakah misalnya nanti tema tertentu atau dalam daftar arsip itu kita bisa menampilkan kalau yang udah di-scan, nanti kan di tingkatan berikutnya ada scanning kan, scan arsip-arsip hasil scan itu yang dalam apa namanya resolusi tertentu masuk ke sini kan, itu yang diminta orang bisa ngelihat gitu. Ada, Itu- Pak. Itu Ada, nanti Pak. di pameran arsip Pak. Enggak, ada, Pak. Buat Enggak, yang di sini, yang di layanan. Bang. Ada, Pak, nih. Saya perlihatkan ya, Pak. Iya, Ada lupa kok, Pak. saya. Sudah disiapkan juga kok, Pak. Nah, misalnya dia tentang kuburan massal gitu kan. Ngeri ah, kuburan. Ini kok ada orang nyari tentang kuburan massal. Kita tampilin. Kan orang waktu nguburin mayat itu kan langsung kubur-kubur gitu aja Bang Eko. Setelah itu baru digambar, setelah ada bantuan nih, gambarnya itu rencana sampai hari ini. Nah, ini Pak, bisa di sini, Pak. Oh, bisa diupload nih Pak. Bisa, Pak. Ini berapa banyak bisa kita upload? Bos sebanyak-banyaknya bisa ya? Ya, 5 mega Pak. 5 Kalau mega, banyak, Pak. banyak banget. Storage-nya nggak 5 cukup. mega kurang. Nah ini perlu juga Datin mikirkan dikecilin ini. Mas Alfi. Ini kan yang publish ya. Kalau publish mah nggak usah gede-gede. Karena kan ada tarif PNBP-nya masalahnya. Nanti kalau dikasih yang resolusi terbaik, mereka nggak manfaatin PNBP-nya BAST dong. Iya, benar-benar.
Betul, Iya, betul. nanti Setuju saya kalau itu. disalahin lagi sama Pak Iwan. Kata Pak Iwan, waduh, orang bebas download di atas 10 mega karena solusinya jumnya Yahoo itu. Nah, Iya, jadi iya, iya. jadi sebetulnya ini kita mensiasati kenapa hanya 5 MB supaya teman-teman itu bisa mengkompres file digitalnya. Karena di sini kan teman-teman akan memaksimalkan PNBP. Jadi kalau dia butuh datang ke BAST, gunakan PNBP-nya. Sudah gitu aja. Dia tinggal print di sini, saya butuh foto yang ini. Nah, kurang lebih begitu. Mas Alfi tinggal searching kan. Itu ya. Siap. Karena memang kita batasi karena faktor PNBP sih. Ya, belum ada kebijakan baru lagi kan? Iya, makanya kita maksimalkan hanya 5 MB aja, Pak. Supaya orang mau datang gitu, mau memanfaatkan Ya, arsip ini sebenarnya kita harusnya nggak cari PNBP kita yang untuk internal gitu. Harusnya. Gitu. Tapi demi syiar lah, Pak. Supaya orang tahu kantor. Betul. Kan yang dituntut Pak Kepala sekarang ini digitalnya itu yang kita ini bukan daftarnya gitu. Justru yang masalah di layanan kita itu kita hanya menampilkan daftar, digitalnya nggak ditampilin gitu yang jadi perkara itu. Oh, ini sekarang sudah ada, Pak. Tinggal upload aja. Oh iya, ya, alhamdulillah. Minimal perwakilan per nomor gitu. Siap. Jadi itu bisa lebih dari 1 gambar nggak, Mbak Mia? Kalau yang itu enggak sih Pak, paling dibentuk 1 gambar. PDF kalau mau. Oke. Berarti kurang lebih 1 gambar yang bisa menggambarkan secara keseluruhan ya atas konten itu Ya, ya. tapi kalau ini kita nggak batasin sih Pak, jadi mau formatnya nanti Word atau PDF atau image bisa. Oh, masih multiple format ya? Iya, masih multiple format karena belum ada sampel yang memang format khususnya. Tolong exception-nya tetap di ini ya, Mbak Mia. Iya, .exe, kayak .com. gitu nggak bisa kok Pak. Iya, nanti kalau all format nggak ada exception jadi masalah. Nggak Pak, kan udah uji keamanan juga udah lolos Pak. Oke. Itu Pak Iwan kira-kira Pak. Jadi di sini nih ada Nova, ada Rifka, ya, ada Ari lagi cuti nih, ada siapa lagi Wawan tapi nggak terlalu. Yang fokus diamanahkan untuk pengembangan IT BAST ini kan Nova, Rifka, Ari, kemudian Alfi. Nah itu harus paham, nanti jangan nggak paham kalau ditanya lagi nanti. Siap. Pak Iwan, izin Pak, bisa nggak server yang di kantor lama digeser ke Bakoy ya Pak? Supaya kita bisa manfaatin tuh Pak. Bisa aja sih, bisa, tapi apa masih dulu yang ini siapa ya? Kelayakannya kan harus dicek dulu itu. Nah, masih running, cuma karena OS-nya rusak aja itu. Ya gimana? Bisa dibantu nggak? Utus. Kayak Windows-nya. Jadi maksud saya gini, nanti pada saat tim Pusdatin hadir, kita akan manfaatkan itu servernya. Kita install ulang, kemudian oleh teman-teman bisa dipakai buat aplikasi yang kecil-kecil di lokal BAST, Pak. Saya Harus bisa. Kapan nanti kira-kira datang awal tahun lah, sekali-sekali, jangan akhir tahun. Tengah-tengah paling Pak, ini buka blokir dulu sebentar. Kan besok baru mau TM besok. Gitu. Udah ada mau keluar. Besok TM, yang blokir besok dibahas besok siang 1:30. Oh iya, besok ya, kami jangan itu ada blokir. Masa sedikit doang diblokir. Kayak jalur Blok M. Iya. Itu blok. Iya, ya kan banyak forboden Pak Iwan. Oke, baik Mbak Mia, sekarang saya tanya perbaikan kapan bisa selesai? Bukan perbaikan sih, sebetulnya penambahan fungsi baru yang saya minta terkait dengan tadi ya, email. Email. Kalau keseluruhan ini mau yang mana dulu nih Pak yang diutamakan? Yang upload dulu atau yang perbaikan dulu? Kalau semuanya sih di minggu ini pasti bisa sih Pak, di akhir minggu ini. Gitu. Kalau besok, kalau misalnya besok email bisa? Kalau besok
paling kita fokus ke yang upload dulu sih Pak, mau ngecekin dulu Oh, oke. formattingnya. Oke, Kalau berarti hari Jumat sudah solve semua dong ya? Iya, Sudah selesai ya? iya Pak. Oke. Fitur Nah, chatting. ini ada pertanyaan dari Alfi. Fitur chatting belum dijelasin. Oh Jadi iya Pak. setelah ini jelasin chatting. Jadi minggu ini berarti minggu ini sampai Jumat atau minggu ini sampai Ahad nih? Minggu ini sampai Jumat sih Pak. Biasanya nanti Oke. ditarik sama pasolnya hari Sabtu paling. Kita infonya Jumat sore Ya, paling gitu. oke. Berarti sampai Jumat ya, Iya, biar clear. Nah, sekarang yang terakhir yang chatting ya itu Pak. chatting sama jangan lupa kawan-kawan di sini ada absen, mohon absen dapat diisi. Nah Pak, kalau untuk chatting ini kita menggunakan Taktu Pak, sesuai yang disepakati di rapat waktu itu. Jadi memang akun Taktunya sendiri sudah diinfokan ke Mas Alfi ya Mas Alfi, untuk akun Taktunya. Iya benar, Pak. Ya, jadi kalau untuk chatting ini dari pengguna nanti harus mengisikan form ini sih Pak. Misalkan Nia. Nah, kalau misalnya adminnya standby, jadi adminnya sendiri sudah ada akunnya. Sebentar, saya izin buka. Oh, berarti kalau adminnya offline, itu chatnya nggak bisa live ya, Mbak? Iya, chatnya nggak live, Pak. Chatnya nggak live, Mas. Kalau misalnya dia online, baru nanti chatnya live. Karena adminnya itu sebenarnya bisa diinstal aplikasinya, Mas, di handphone yang BST punya, Mas. Itu ada Oh, aplikasi Android-nya. di Play Store ya, Mbak? Iya, waktu itu saya udah pernah ngirimin Play Store-nya juga deh, Mas. Oke, saya coba nanti. Nanti diinstal aja. Jadi kalau diinstal di HP kan otomatis online tuh, Mas. Jadi bisa aktif terus si chat-nya. Bentar. Mbak. Dia ada Android-nya, terus ada webnya juga. Jadi nggak dibuka di satu device aja, dia bisa multiple device. Kebetulan yang Taktu ini. Bentar. Oh, jadi harus online juga ya, harus login ya? Iya, ada aplikasinya juga, Pak, Taktu. Oh. Malah ini kalau menggunakan yang chat ini, Pak, kita juga bisa ngelihat pengunjung yang lagi aktif, Pak, saat itu. Sudah ada Oh, informasinya juga. Jadi bukan walaupun dia tidak menggunakan live chat ya? Iya, walaupun dia tidak menggunakan live chat, tapi kita bisa lihat ada berapa orang yang mengakses. Nah, di sini kelihatan tuh, Pak. Tadinya di 4, sekarang jadi di 5, Pak. 5 orang yang lagi mengakses. Itu. Jadi bisa ngelihat bukan hanya sekedar chat-nya, kebetulan di Taktu ini juga mendukung info-info yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman BST, seperti ada berapa pengunjung yang mengakses hari ini, totalnya, lalu berapa halaman yang ditampilkan hari ini. Nah, ini kalau obrolan bisa klik yang ini. Nah, kita bisa lihat di admin BST. Misalkan saya coba reload. Nah, ini adanya conversation. Kita bisa langsung chat di sini. Nah, ini masuk. Nah, itu ada notifnya. Jadi kalau diinstal di HP, nanti notifnya masuk, Pak, di HP. Oh, bunyi ting 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 gitu ya? Iya, Pak. Iya, Nah, iya. sampai bergabung. Jadi nanti makanya kemarin sempat dikasih akunnya, jadi dia bisa login di website, bisa juga di HP, Pak. Kan BST udah punya HP-nya sendiri ya, Pak. Ya, itu bisa diinstal di situ, jadi nanti kayak chat WA gitu, Pak.
Nah, ini bisa langsung dibales untuk si layanannya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Siap. Untuk Gimana yang Mas Alfi? Udah clear belum? Itu Bu Dewi Alhamdulillah, Melati itu loh. Bu Dewi Melati untuk pelayanan. Itu layanan tuh. Iya bener nih, kalau Eka, layanan mantap nih. Eka. Siapa lagi? Oh, diabsenin satu-satu sama Pak Bos nih. Iya, ya. Bu Dewi itu. Untuk layanan. Itu udah keren itu, berarti harus nambah HP lagi tuh. Asik. Hanya satu kan? ya adminnya Tambah. dapat HP Pak. Ada. Operatornya dapat HP katanya Alfi. Terus iPhone ya Pak. kalau di Jakarta gini nggak Bang? Mas Eko? Enggak. Hah? Enggak. Makanya kemarin tuh saya rapat sama Bu Mira. Kan di pusat arsip kepresidenan ada teman-teman dari BAST ya. Bara kalau nggak salah Ada ya. kita kasih. Nah dia bilang, saya mau website kayak BAST bisa nggak Pak? Saya bilang nggak tahu. Bukan saya yang pegang aplikasi sekarang. Saya pegang infrastruktur. Jadi silakan komunikasi dengan orang aplikasi. Saya bilang gitu. Suruh studi banding dulu ke BAST. Iya, asik juga tuh. Jadi Bu Mira bilang, saya mau kayak yang dibangun Bang Iwan katanya. Silakan komunikasi deh sama Pak Iwan, saya bilang. Nanti belum ke PPID kita nih ya Bang ya? Belum. Nah, PPID harus keren nih sini nih. Itu ya Pak Iwan dan kawan-kawan. Jadi fasilitas sudah kita maksimalkan di tahun 2022. Mudah-mudahan kebermanfaatannya bisa diinisiasi di tahun ini gitu ya. Jadi kalau dari sisi konten data sih sudah mulai terisi nih sama Mas Alfi, tinggal melengkapi data-data yang lain, misalnya daftar. Sementara daftar arsip dulu yang 8.000. Setelah daftar arsip masuk, baru kawan-kawan di pengolahan mulai menguploadin tuh satu-satu file digitalnya sesuai dengan daftar existing yang ada. Nggak usah gede-gede lah, karena yang kita upload itu kan sifatnya untuk publikasi, sehingga masyarakat bisa melihat ketika dia membutuhkan bisa datang ke BAST, kemudian ketika mau memesan bisa pesan di BAST, request langsung di sana, penerimaan PMBP-nya minimal bisa meningkat lah, kurang lebih itu ya. Barangkali itu online. Kalau sementara mereka kita siapkan untuk yang kunjungan dulu Pak, karena supaya mereka mengenal BAST dulu Pak. Kalau di luar negeri kan biasa luar negeri. Nah, kan? kalau di luar negeri nanti komunikasinya via Prancis. email aja. Kalau request peminjamannya bisa sih Pak via web, tapi nanti tetap harus difasilitasi untuk menghubungi langsung gitu. Di Iya. webnya bisa request gitu, jadi tetap tercatat. Dia bisa milih. Ya nanti begitu Pak, gini Pak Eko. Pertanyaannya ketika kita orang itu lanjut ke peminjaman, kan tentu kita mesti ngasih liatin arsipnya yang ini enggak, orang dari mana, dari luar negeri, dari ini, dari mana. Sebelum dia datang atau dia enggak perlu datang, tapi kita cukup copy-in dengan ini. Nah, bisa dibuatkan aplikasi atau apa atau ini supaya mereka bisa lihat, walaupun secara head to head misalnya pakai HP, pakai itu kan bisa gitu. Ya Pak, nanti kita coba cari cara yang pas ya. Untuk sebetulnya kan itu untuk memfasilitasi media komunikasi aja ya, media komunikasi sebelum mereka yakin saya mau cari yang ini, nah gitu kan. Berarti kan harus ada komunikasi. Kalau via WA sih memang sayang, kita akan nge-share ke sana, dia pasti download dulu. Nah, jadi sesuatu yang tidak dia butuhkan bisa dia download secara cuma-cuma, kan mubazir. Nah, apakah nanti kita fasilitasi di aplikasi tersendiri kah atau yang lain lah? Nanti kita cek Pak. Ya. Ya, mungkin itu ya Pak Iwan agenda kita hari ini ya. Ya. Gimana teman-teman? Nova?
Oke, Pak. Oke. Ya, Eko. Ya, jadi artinya kalau memang nanti dibutuhkan lagi apa namanya rapat lagi untuk pendalaman, kami persilahkan gitu ya. Dan Mbak Mia beserta Mas Sidik juga masih sangat terbuka untuk itu. Jadi artinya kalau memang ini kan sesuai dengan request-nya Mas Alfi kemarin ya, ini kapan gitu kita lakukan TOT dan pendalaman. Nah, tadi sudah dilakukan. Kalau memang masih dijumpai hal-hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan gitu ya, sehingga kami berkeinginan setelah aplikasi selesai dibangun ya agar tetap dirawat, terus konten datanya juga terisi gitu ya, dan bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan di BAST untuk ini. Jadi ini masih terbuka lah. Jadi artinya nanti kalau mau ada diskusi lagi, silahkan Mas Alfi sounding aja di grup. Pak, saya mau tanya ini butuh pendalaman terkait dengan yang X misalnya, ya nanti kita siapkan, kita fasilitasi lagi untuk pendalaman itu ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang didiskusikan, kebetulan ini sudah masuk waktu asar di waktu Indonesia bagian Jakarta itu. Saya akhiri kegiatan siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ikhwan dan kawan-kawan. Mohon maaf sudah menyita waktu kerjanya gitu ya. Dan mudah-mudahan di minggu ini kita bisa selesaikan untuk yang 80.000 daftar arsip. Nanti PR teman-teman kerja keras tuh menguploadin Terutama layanan ya Pak Neko ya. Ya. Layanan kan yang paling penting tuh kita layanan, keunggulan di bidang Betul. layanan. Siap. Karena kita tagline-nya itu menjadi pusat studi, menjadi pusat informasi arsip kebencanaan garis miring dunia yang garis miring tsunami yang berkelas dunia di tahun 2026 gitu. Siap. Nah, berarti menuju kan itulah nanti kita jalan nih. setelah data berhasil dimasukkan ke dalam sistem, pekerjaan berikutnya yang agak lebih keras adalah menguploadin nih file-file digitalnya supaya file itu bisa diakses oleh masyarakat tuh. Nah, nanti tinggal Pak Iwan. Siap Pak. Mas Eko, ini karena kita ini basicnya andalannya itu layanan, artinya website itu menjadi andalan, maka tolong setiap tahunnya dianggarkan untuk peningkatan mutu website BAST ya Bang ya. Bernodin Pak, Bernodin karena ya, Nodin itu jadi dasar kita lah. Nulis surat aja nggak ada masalah. Iya, Nodin aja udah. Jadi artinya kalau ada nota dinas kan itu bisa menjadi perhatian Pak Kapus. Jadi ini evaluasi tahunan, datanglah ke sini gitu ya. Oh siap, insya Allah. Anak-anak ke sana gitu kali-kali. Siap, baik. Mungkin itu ya Pak Ikhwan. Siap. Terima kasih banyak. Siap, makasih banyak Pak Ikhwan beserta tim. Dan terima kasih banyak ya Mas Eko ya. Atas siap. bantuannya ya, kalau nggak dibantu gini kita nggak dapat website nih ya. Terima kasih banyak untuk menyiapkan anggarannya, perhatian yang serius, yang mudah-mudahan jadi amal baik ya Mas Eko. Amin. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman Pusdatin yang sudah berkontribusi, sudah serius menyiapkan anggaran, kemudian menyiapkan ini sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi terima kasih banyak ya, dari kami nggak ada ya yang susah menjadi seperti ini. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Izin ya Pak, mau sholat asar dulu. Ya, Assalamualaikum. Kita lanjut rapat ya, sebelah. Pengolahan.